Beraninya kau menyakiti Shu? Syuk, bukannya sudah kubicarakan, jangan dekati anak haram tak beribu itu. Aku punya ibu. Ini rumah ibuku. Kau membunuh ibuku. Kalian semua monster. Jangan hina ibuku. Ibu, aku lapar sekali. Aku sangat merindukanmu. Yuk. Makan malam sudah siap, makanlah dulu. Ayah dinas besok, aku harus menyetrika bajunya. Kenapa lagi-lagi tak pakai alas kaki? Berapa kali harus kukatakan, bisa masuk angin nanti. Ibu, akhirnya aku bisa bertemu ibu lagi. Ibu, Sudah Yu, jangan menangis, biar ibu lihat. Ada apa? Mimpi buruk lagi? ibu ini hangat. Ini bukan mimpi. Aku kembali setahun yang lalu. Yo, Zhou Yu. Supnya hampir matang. Makan sup dulu sebelum pergi. Oh, Ayah berandalan ini berdandan begitu untuk menjemput selingkuhannya. Kasihan ibu masih sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Zhou Yu, airnya sudah mendidih. Tolong matikan kompornya. Ibu, Hei, makan dulu baru pergi. lihat dirimu sendiri. Kau tak melakukan apapun di rumah, tapi wajahmu jadi lesu seperti wanita tua. Aku mana punya selera makan. Aku tidak lapar. Yuk, pergi ke kamarmu. aku harus merencanakan cara memberikan pelajaran ayah berandalan ini demi ibu. Qiu Yingying. Bukankah sudah kukatakan, aku mau dinas keluar kota. Kenapa koperku belum disiapkan? Bukankah besok baru berangkat? Akan kusiapkan sekarang. Kenapa berhenti lagi? Urusan rumah tangga saja tidak becus. Kau juga tak bekerja di luar. Dulu kau suruh aku undur diri, jadi ibu rumah tangga. Setiap hari aku bangun pagi, cuci baju, masak, sampai bersih-bersih. Semua kebutuhan keluarga, kulakukan sendiri. Kau tak melihatnya. Jangan banyak omong kosong. Aku tidak ada waktu untuk omong kosong. Pergi siapkan koperku. 2 hari lagi. Tahun baru Imlek, sekarang seharusnya libur panjang. Mana ada dinas di saat ini? Lagi pula, buat apa kau bawa ini? Diam kau. Kau tidak berhak mempertanyakanku. Aduh, Joyu, apa yang sedang kau lakukan? Suami istri harusnya bicarakan baik-baik. Aduh, sudah mau tahun baru, kalau kau usir dia, siapa yang urus pekerjaan rumah? Ying, Joyu lagi stres kerja. Dia bukan sengaja. Tenang saja, nanti pulang bakal ibu marahi dia. Kusuruh dia minta maaf. Makasih, Bu. Oh, kakak iparmu minta ibu ke sana. Kebetulan sudah mau tahun baru. Pekerjaan rumah kuserahkan padamu. Nenek jahat setiap kali menipu ibu untuk terus bekerja. Dana awal ubah nasib kita, biar nenek yang bayar. Itu wajar kan? Ibu, saat ayah pulang, dia akan menceraikan ibu dan mengusir ibu tanpa dapat apa-apa. Selagi nggak ada orang di rumah, kita cepat ambil uangnya. Dasar kau ini, apakah kau tahu arti perceraian? Ibu percaya padaku, semua yang kukatakan benar. Akan ada badai salju,
Di malam tahun baru, ibu siapkan begitu banyak makanan, tapi ayah akan bawa selingkuhannya dan anak mereka ke sini. Dia akan pakai hak asuhku untuk paksa ibu cerai. Bagaimana kau bisa tahu? Ibu, aku kembali dari masa depan. Ibu, aku tahu sulit untuk meyakinkan ibu, tapi jika aku bohong, palingan hanya sebuah kekeliruan. Jika benar, kita juga punya modal untuk hidup. Tapi Ibu, aku bisa buktikan semua yang kukatakan benar. Ibu, pinjamkan jepit rambutmu. Lihat ibu, ini bukti terkuat. Yu, kapan kamu belajar? Buka kunci? Bagaimana kau tahu ada kotak di kamar nenek? Ibu, aku sudah bilang aku terlahir kembali. Fokus dulu ke urusan kita. Kalau nenek pulang dan kita ketahuan, habislah kita. Yu, mencuri itu salah. Ibu, ini bukan mencuri, ini aset bersama ibu dan ayah. Selama ini mereka bilang keluarga kita miskin dan suruh ibu hemat, tapi mereka diam-diam nyimpan uang. Tak mungkin. Nenek baik padaku, tak mungkin dia begitu. Dia anggap ibu seperti pembantu, pura-pura mendukung ibu, tapi sebenarnya dia berikan semua kerjaan pada ibu. Dia dan ayah tak pernah bantu. Bahkan saat aku sakit, ibu sendiri yang membawaku ke rumah sakit. Tak kusangka pengorbananku selama ini bisa dipahami anak 5 tahun. Apakah ibu tahu, setelah cerai, ibu kerja, terus tak sampai setahun, ibu meninggal kelelahan. Aku tak mau kehilangan ibu. Yu bilang aku mati dalam 1 tahun. Bagaimana dengannya? Kalau perkataannya benar, bagaimana dia yang kecil ini hidup sendirian? Ibu jangan bersedih, akan kubuat kita kaya. Yu, kenapa kita di sini? Kakak cantik, tolong panggilkan bos kalian. Ibuku mau beli tanah. I'm menabingan membeli Teluk Shuanglong, Ya pak, tapi kami hanya punya 5 juta yuan. 5 juta untuk Teluk Shuanglong. Jangan bercanda, kalian terlihat miskin. Aku yakin kalian bahkan tidak bisa mengeluarkan 50.000 yuan. Pergi sekarang, jangan buang waktu Tuan Jin. Paman, sepengetahuan saya, grup Shuanglong sedang alami krisis keuangan dan akan bangkrut. Apa Anda benar-benar tak peduli dengan 5 juta yuan ini? Krisis keuangan kami dan kebangkrutan yang akan datang adalah rahasia internal. Bagaimana anak kecil bisa tahu hal ini? Lancang, beraninya bicara kepada Tuan Jin seperti ini. Nak, kamu sangat menggemaskan. Tapi tanah itu seluas saibu yang beribu meter persegi. 5 juta yuan, terlalu rendah. Paman, kau adalah orang dewasa, jangan menindas anak kecil. Teluk Shuanglong terlalu terpencil. Kalau tidak dijual ke kami, tak ada yang mau beli. Ini. Nah, kau sangat menarik. Bagaimana kalau kamu naikkan tawaran? Paman akan jual padamu. Tidak bisa, Paman. Paman itu tadi sudah bilang kami terlihat miskin. Ibuku tak mau beli baju 50 yuan untuk menghemat. Yu, Cepat pergi seduh teh. Baik, Pak Jin, saya pergi sekarang. Paman, kalau ingin jual, sebaiknya cepat putuskan. Baik, 5 juta ya, 5 juta. Tapi, lokasi tanah ini kurang strategis, akan sulit dijual kembali. Kalian harus pertimbangkan ini baik-baik. Chin Luming dari grup One Hao akan tertarik dengan tanah ini. Itu akan gandakan investasi kita. Bicara soal Tuan Chin, aku akan jodohkan dia dengan ibu agar ibu bisa mendapat kebahagiaan. beli saja. Ikuti kata putriku. Baik, ayo, tanda tangani kontrak sekarang. Paman begitu cepat tanggap. Kelak kalau aku kaya, aku mungkin masih bisa membantumu. Baik, Paman akan menunggu bantuanmu. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga ini, tapi tak punya tabungan sedikit pun. Ibu mertuaku diam-diam menyimpan 5 juta yuan. Jangan sedih, Ibu. Kelak hidup kita akan sangat baik.
Besok malam tahun baru, kau sudah siapkan hidangannya? Ibu, sekarang aku tak semangat menyiapkannya. Joyu sedang dinas luar. Dia mengabaikan semua panggilanku dan pesanku. Apakah dia punya wanita lain di luar sana? Apakah dia punya wanita lain di luar sana? Oh, jangan khawatir, dia tidak berani. Ada aku, kita harus siapkan semuanya dengan baik. Baik, ayo kita siapkan bersama. Jangan tunda perjamuan. Punggungku keseleo, sakit sekali. Aku harus berbaring di kamar. Seperti yang kuduga. Istirahatlah dulu. Namun, soal uang belanja, Joyu belum memberikannya. Aduh Joyu, sungguh keterlaluan. Ini dari hasil pungut botol bekas. Aku menyimpan 200 yuan. Beli bahan makanan. Aku menderita juga tidak masalah. Kuserahkan perjamuan tahun baru padamu. Aduh, Munafik sekali. Memberi 200 yuan, lalu mengharapkanku menyiapkan semua makanan untuk 15 hari ke depan. Setiap tahun begini. Kalian tunggu saja. Makan malam tahun barunya. Semua datang hanya untuk makan, sementara aku kerja sendirian, yang berhemat untuk keluarga Joe, sampai sibuk tanpa henti. Tahun ini, semua akan berbeda. Turun salju. Apa ini seperti yang Yu katakan? Apakah Joyu benar-benar akan membawa wanita lain dan anak mereka pulang? Ying, siapkan makan malam sekarang. Pesawat Joyu sudah mendarat, dia akan segera tiba. Ya kakak ipar, belakangan aku sembahyang di kuil, tambahkan 2 hidangan vegetarian. Kakak ipar, masak lebih banyak udang. Putriku suka itu. Oh iya, setelah masak, bisa tidak kamu sekalian kupas kulit udangnya? Dia bisa tersedekat nanti. Ibu, aku tidak enak badan hari ini. Aku tidak bisa masak. Pesan makanan saja. Apa? Mana boleh tidak masak? Mau pesan makanan luar, harus bayar berapa itu? Kakak ipar, bukan maksudku mengkritikmu, tapi sakit di malam tahun baru bisa membawa sial. Selain itu, tidak siapkan makan malam tahun baru sangat merusak suasana meriah. Kalau begitu kau masak sendiri saja. Ying, mereka tidak bisa masak. Di keluarga kita, kau juru masak terbaik, minum obat dulu, baru masak makan malam. Kenapa aku harus masak sendiri? Untuk setiap pesta tahun baru, kalian cuma ngobrol dan tertawa, tak pernah membantu. Perhatikan bicaramu, sebagai menantu, memasak adalah tugasmu. Kenapa adik ipar tak pernah masak? Dia juga sudah menikah. Kau tak seperti Ching, dia melahirkan anak laki-laki. Di percobaan pertama, dia membuat kami bangga. Bertahun-tahun ini, kau cuma beri anak perempuan tak berguna. Hanya karena dia punya anak laki, haruskah aku melayani dia tiap tahun? Tak cuma itu, dia punya pekerjaan. Setidaknya, dia punya karier. Lihat dirimu sendiri, selalu pakai baju lama, berburu diskon, di pasar. Jika tak mau kerja rumah, apa gunanya engkau bagi keluarga kami? Perempuan tak berguna, bawa anak tak berguna. Akhirnya kau sudah jujur. Ternyata kalian selalu menganggapku seperti pembantu keluarga Joe. Tak pernah sekalipun menganggapku keluarga. Jo Ying, berhenti merengek. Kenali posisimu, cepat pergi masak. Jangan menunda makan malam kami. Mau makan malam. Kyo Ying. Mari kita bercerai. Memang benar tentang ini. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah anakku, Joushu. Dan ini ibunda anakku. Dia nyonya baru di keluarga Joe. Namanya Xiaoshan. Ibu, jangan sedih. Ayah berandalan ini tak layak untuk kau sedihi. Ya ampun, cucu kesayanganku, nenek sangat merindukanmu. Duh sayang. Kyo Ying, sejujurnya,
Satu-satunya alasan aku belum mengusirmu karena kau masih termasuk rajin di sini. Di rumah, kau berguna sebagai pembantu. Ayah berandalan. Sekarang Shu sudah dewasa. Aku akan jemput mereka kembali. Kakak, seharusnya kau cerai wanita ini sejak dulu. Dengan begini, saat kita jalan bersama keluarga, kau tak perlu cari alasan untuk membohonginya. Benar, istri barumu muda dan cantik. Dia di rumah, jauh lebih baik darinya. Jadi sejak awal kalian semua tahu, Zhou Yu punya selingkuhan dan mau aku masak makan malam tahun baru untuk sambut dia. Itu karena Shan memberikanku anak laki-laki. Kau memang pantas menyiapkan perjamuan ini. Anak laki-laki. Lagi-lagi soal anak. Zhou Yu, 6 tahun ini aku korbankan karierku untuk melayani seluruh keluargamu. Aku sia-siakan masa mudaku sampai seperti ini. Qiu Yingying, selama ini kau dan anakmu hidup gratis dariku. Aku tak perhitungan karena baik hati. Sekarang, tanda tangani surat cerai ini dan pergi dengan si beban itu. Aku akan tanda tangani surat cerai. Tapi Yu masih kecil. Aku tak mau dia ikut menderita. Karena itu, aku harus ambil hak yang semestinya milikku. Qiu Yingying, harta keluarga kami, hanya untuk cucu laki-laki kami. Kau pengangguran tak berguna, apalagi yang kau tunggu, tanda tangan sekarang. Kau akan menyesal. Ibu, ayo kita tanda tangan. Zhou Yu, ingatlah. Hari ini bukan kau yang menceraikanku. Tapi aku, mulai sekarang tak mau melayanimu lagi. Hebat, Bu. Ayo pergi. Hei, sekarang dia merasa hebat? Hah, dua pembawa sial itu pergi. Sayang, nenek beri kau angpau. Ayo pergi. Oh Shan, mulai hari ini kau resmi jadi Nyonya Zhou. Apa kau bahagia? Aku memang senang. Tapi kau sudah janji padaku. Jangan lupa kau mau memberiku hadiah. Jangan khawatir, 2 hari lagi aku akan ke lelang batu permata grup Wan Hao. Tuan Qin juga akan hadir. Aku akan buktikan keahlian, menilaiku langsung. Semua batu permata yang kudapat akan jadi perhiasanmu. Jika kita dapat kepercayaan Tuan Qin dan dia mau bekerja sama, kau akan dapat apapun yang kau mau. Jangan ingkar janji. Uangku, semua uangku, hilang. Pasti Qiu Yingying yang mencurinya. Uangnya hilang. Sekarang gimana? Qiu Yingying, aku sudah meremehkanmu. Pak Shen, sih ada masalah. Santai saja. Lahan Teluk Shuanglong sudah dibeli. Teluk Shuanglong, terpencil dan minim sumber daya. Apa ada yang bisa memprediksi strategi perusahaan kita? Katanya seorang wanita dan anaknya yang beli. Lacak mereka. Teluk Shuanglong, penting untuk masa depan perusahaan kita. Harus kita dapatkan. Baik. Lalu, lelang batu mulia besok. Serahkan lelang padaku. Aku akan awasi langsung. Baik. Yingying. Selama ini, perebutan kekuasaan membuatku tak bisa kembali. Kini, aku sudah jadi penguasa grup Qin. Setelah aku bangun perumahan tulip impianmu, aku akan menjemputmu. Kalian mau pesan apa? 2 mangkuk mie. 30 yuan. Aku pesan 1. Yu, aku tidak lapar. Kamu saja yang makan. Kami pesan 2 mangkuk. Mau berapa mangkuk? Pergi kalau tak punya uang. 2 mangkuk, tambah telur dan daging. Tenang saja, Ibu. Akan ada yang mengantarkan uangnya sebentar lagi. Masih muda sudah jago bohong. Pergi. Minggir dari sini. Kami tak melayani orang miskin.
Uangnya datang. Akhirnya ketemu juga. Pak Jin, ada keperluan apa? Ini Bapak Chen dari grup Wan Hao. Beliau mau bahas lahan Teluk Shuanglong. Nyonya Q, langsung ke intinya saja. Saya mau membeli lahan yang Anda beli. Ini 10 juta yuan tunai. Bagaimana? 10 juta? Cukup. Masih kurang. Sepengetahuan saya, setelah Wan Hao bangun resor di lahan ini, nilainya bisa naik 5 kali lipat. Selain itu, keuntungan tahunan mencapai 10 juta yuan. Nah, dari mana kau tahu tentang rencana grup Wan Hao di masa depan? Aku juga tahu kalau sekarang kalian tidak membeli Teluk Shuanglong, orang yang lain akan segera datang untuk menawar tanah ini. Nantinya, seluruh rencanamu akan hancur berantakan. Jika tergagal dapatkan tanah ini, kerugian pada Wan Hao akan sangat besar. Berapa yang kau mau? Karena kau bekerja untuk Tuan Qin, aku cuma mau 20 juta yuan plus 10% dari keuntungan masa depan. Satu lagi, Apalagi? beri aku akses ke pameran Batu Mulia besok. Baik. Setuju. Nah, kau sungguh pandai menilai. Lain kali ada hal sebagus ini, ingat beritahu aku. Tentu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat tinggal, Nona Q. Yu, bagaimana kau tahu semua ini? Apakah kau benar-benar dari masa depan? Ya, aku kembali dari masa depan untuk mengubah takdir ibu. Di kehidupan sebelumnya, setelah aku mati, kau pasti sangat menderita hidup sendirian. Itu jumlah besar. Ibu, ayo dapatkan lebih banyak di pameran besok. Lepaskan aku. Aku harus terus berjudi. Aku perlu judi dan lebih banyak. Yu, apa kamu ahli judi batu permata? Serahkan padaku, pasti untung. Entah kami bisa bertemu dengan Paman Qin, kekasih masa kecil ibu atau tidak. Di kehidupan sebelumnya, Paman Qin mengetahui kematian ibu dan terus terpuruk sejak saat itu. Di kehidupan ini, aku akan mempersatukan mereka. Ibu, ayo masuk. Baik. Dua manusia miskin juga mau ikut acara beli batu permata. Zhou Yingying, setelah diusir keluarga Zhou, kau makan pun kesulitan. Apa kalian datang merayu di tempat ramai orang? Kembalikan undangan kami. Acara judi ini diselenggarakan grup Wan Hao, perusahaan top di Haicheng. Undanganku saja dibeli dengan harga mahal. Dari mana kalian dapat ini? Bukan urusanmu. Kembalikan. Sayang, undangan mereka pasti palsu. Robek sekarang. Jangan biarkan mereka menyusup dan hancurkan rencana kita. Benar, jika mereka buat Tuan Qin marah, kerjasama kita gagal. Jangan robek undangan kami. Ah, mau masuk. Jangan harap, Kamu bajingan. pergi sana. Beruntung sekali. Kami bertemu Paman Qin di sini. Kau salah mengenali orang. Ibu, kau baik-baik saja. Ibu, apa aku pulang terlalu terlambat? Anaknya sudah besar. Tuan Qin. Tuan Qin. Mereka berdua cuma pengemis jelek, jangan hiraukan mereka. Kami bukan pengemis. Kami datang untuk acara hari ini. Kau tak berhak bicara di sini, minggir dari sini. Lalu siapa kau? Tuan Qin,
Saya Joyu dari keluarga Zhou. Kumohon beri kami satu kesempatan bekerja sama. Akan kusediakan seluruh tenaga dan pikiran. Kalian mau masuk? Paman Qin, kami datang untuk acara ini. Mereka menyobek undangan kami. Kau yang merobek undangan keluarga Qin. Satpam, awasi mereka. Suruh mereka menyatukan setiap undangan yang sobek. Baru boleh masuk. Apa? Ini, baik, Tuan Qin. Akan kulakukan. Akan kutempel. Paman bawa kalian masuk. Terima kasih, Paman. Qiu Yingying, kau buat aku menyinggung Tuan Qin. Akan kubuat kau menyesalinya. Dia sudah menikah. Dia juga punya anak perempuan secantik itu. Dia pasti sudah melupakanku. Aku tak boleh ganggu dia lagi. Ying, tunggu aku. 3 tahun lagi, aku pasti kembali. Aku akan menikahimu di perkebunan bunga tulip yang indah. Cepatlah kembali. Kalau tidak, aku akan jadi nenek-nenek. Tuan Qin, sudah waktunya naik pesawat. Luming, sudah 5 tahun berlalu. Apa kau sudah benar-benar lupa aku? Kalau begitu, kudoakan kau bahagia. Pasti dia sudah menikah sekarang. Ibu, Paman Qin terus memandangi ibu. Apa dia suka sama ibu? Yuh, jangan asal bicara. Nanti orang-orang akan menertawakan kita. Apa misi terpenting kita? Cari uang. Benar sekali. Wah, kalian orang yang dicampakkan masih mau ambil kesempatan di sini? Hahaha, lucu sekali. Masih lebih baik dibanding jadi selingkuhan yang pamer tanpa rasa malu. Berani-beraninya kau. Shan, Qiu Yingying, kita sudah resmi bercerai. Hubunganku dengan Shan sekarang sudah resmi. Kau sudah bercerai? Tuan Qin, sebelumnya saya belum sempat menjelaskan dengan baik. Ini mantan istriku yang memalukan dan tak berkelas. Setelah kuusir, dia terus bertingkah tak waras, menyeret anak sialan itu untuk buat keributan. Akan segera kusir mereka dari sini agar tak mengganggu Tuan. Jangan memutarbalikkan fakta. Lagi pula, kau tak berhak mengusir kami. Kalian cuma pembawa sial yang terus menghancurkan rencanaku. Sekarang akan kubuat kalian menyesal. Aku... Jangan sentuh dia. Ya, nanti adalah acara grup Wan Hao. Jangan buat keributan di sini. Tuan Qin, dia hanyalah wanita yang dicampakkan kau. Aku tak akan mengulangi perkataanku. Terima kasih. Kau jangan sungkan padaku. Kamu... Paman, maukah kau jadi ayah baruku? You. Sayang, nanti kau harus tunjukkan yang terbaik di depan Tuan Qin. Pastikan dia mengakui kemampuanmu. Jangan khawatir, nanti Tuan Qin akan terkesima dengan keahlianku menilai permata. Nantinya, proyek bernilai jutaan yuan kita akan sukses. Para tamu terhormat, terima kasih atas kesabaran Anda. Acara yang dinantikan, Judi Batu Mulia, segera dimulai. Giok ini berasal dari tambang zamrud, tekstur, dan warna premium. Tawaran awal 1 juta yuan.
Keluarga Chin benar-benar hebat diri bayar banyak uang. Lihat kualitasnya dari semua batu kelas atas. Beno, kemudian jok ini benar-benar premium. Yuk, jangan sampai ibu tergoda. Semua batu di sini tidak ada nilainya. Dasar engkau, berhenti ngomong sembarangan. Qiu Yingying, urus anakmu yang jadi beban ini agar tidak asal bicara. Aku berkata jujur. Kau, Nak, bagaimana kau tahu batu-batu pameran itu tidak berharga? Ibuku yang mengajariku. Ibu, ingat yang kubilang tadi? Batu giok mentah ini warnanya terlalu murni. Lagi pula, permukaannya ada retakan, jelas-jelas sudah dipanaskan dan diwarnai. omong kosong. Menurutku, batu-batu ini akan menghasilkan giok kelas S. Batu-batu ini mungkin terlihat bagus, tapi setelah diperiksa, ada bekas buatan manusia. Meskipun ada sedikit giok, tidak ada yang cukup besar untuk perhiasan. Tidak disangka. Begitu lama tak bertemu, sekarang dia sudah memahami batu gio. Dia bukan lagi gadis lugu, seperti dulu kala. Qiu Yingying, berhenti berpura-pura. Kau cuma wanita yang kuusir dari rumahku. Lihat kaca saja kau anggap seperti harta karun. Kini mau jadi ahli permata? Hari ini akan kutunjukkan siapa ahlinya di sini. Kalau kau begitu yakin, kenapa tak beli satu dan belah langsung? Kenapa kalau ku beli? Nona, mau yang di tengah. Ku beli 5 juta yuan. Joey sedang pamer di depan Tuan Chin. Joyu memang paling jeli. Pilihannya pasti tepat. Nona, mari kita belah sekarang. Baik, Batu giok kualitas S benar adanya. Matanya memang tajam. Qiu Yingying, lihat itu. Inilah yang disebut keahlian. Berani belah lagi? Kenapa tidak? Nona, belah lagi. baik. Karena Tuan Zhou begitu yakin, mari kita lihat hasilnya. Tak ada giok kali ini. Apa? Ini? Tak mungkin. Mustahil. Yang kedua, wanita itu ternyata benar. Penilaian Tuan Zhou juga tidak terlalu baik. Aku tidak percaya ini. Potong lagi. Potong lagi. Sudah, cuma dipotong lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anak baik, kerja bagus. Qiu Yingying, ini semua gara-gara mulut sialmu. Kau hancurkan aku, buatku gagal ambil gioknya. Kau yang maksa mau motong sendiri. Salahkan penilaianmu yang buruk. Kau tak punya keahlian. Seharusnya mengalah dengan lapang. Aku Seng tak setuai kari nenek, tapi sanusya kalau hopefully harus stop. Seng, kita harus sebagai mau. Qiu Yingying. Berani tantang aku lagi? Aku tak mau percaya keberuntunganmu bisa terus mengalahkanku. Tak masalah, serahkan padaku. Taruhanmu apa? Sederhana. Batch batu mentah berikutnya, kita lihat siapa yang dapatkan giok bernilai tinggi. Yang kalah tidak hanya harus bayar 10 kali lipat, tapi juga serta sujud minta maaf sampai mereka puas. Setuju. Ku terima. Akan kupastikan si imut ini dipermalukan hari ini di depan semua orang. Jangan khawatir, dia tak mungkin menang melawanku. Hanya batu satu yang kualitasnya bagus, nah lainnya cuma batu biasa. Tak ada giok di dalam. Benar, terutama batu kasar nomor 4 itu cuman kerikil sungai biasa. Mustahil ada giok berkualitas di situ. Aku ambil nomor 1. Qiu Yingying, batu terbaik sekarang milikku. Sudah ku klaim duluan. Bersiaplah untuk berlutut dan sujud. Bu, ini yang kupilih. Haha, Selera amatiran, menganggap sampah sebagai harta. Mau dipakai untuk batu gosok? Hah. tunggu. Aku baru ingat, dia miskin, makanya pilih yang termurah. Hahaha. Bosti pinjaman untuk batu asli akan kutanggung. Terima kasih, tapi aku tetap pilih nomor 4. Baik. Kalau begitu, biar kekalahanmu total.
Buka sekarang. Giok bening tinggi, ini benar-benar giok bening tinggi. Nilai batu ini minimal 50 juta. Qiu Yingying sekarang juga berlutut dan sujud. Mungkin akan ku beri keringanan. Sujud lebih sedikit jika kau menyerah. Batu miliknya memang batu giok terbaik di batch ini. Apa kamu yakin? Puaskan Paman Chin, pilihanku tak mungkin salah. Aku percaya padamu, nak. Kami ambil batu nomor 4. Buka segera. Batu ini gagal di banyak lelang, pasti tak ada isinya. Bener. Lihat akibatnya. Ibu dan anak ini tamat. Ya ampun. Qiu Yingying, kau baru sadar saat terlambat. Sebentar lagi, kalian akan mengemis di jalanan. Mungkin kami akan baik hati memberi sisa-sisa kami. MC, bagaimana hasilnya? Tuan Qin, saya cek sekarang. Batu nomor 4 berisi giok imperial kelas atas kaca senilai 200 juta. Sayang, apa kita mau bayar 10x lipat untuk batu ini? Itu 2 miliar. Mana sanggup aku bayar? 2 miliar, kena uang receh. Sebelum start keluarga Joe, tak sampai 2 miliar. Makin tepat, kalau Joe gagal, Sender yang bakal bangkrut. Bayar pecundang! Qiu Yingying, katakan trik licik apa yang kau pakai. Kau bahkan tak tahu nilai batu mentah ini. Bagaimanapun caraku, ini tetap kemenanganku. Akui saja, kau kalah. Mau ingkar janji. Kau sengaja menghancurkanku hari ini. Yang disebut semua Dia curang. untuk menang. Dia tak punya skill. Taruhan ini tidak sah. Zhou Yu jelas mengingkari janji. Orang terhormat seperti dia. Sungguh memalukan. Bener. Mau diapakan lagi? Lihat sendiri, dia bangkrut. Jangan curang, penipu pengecut! Bocah, jaga sikapmu. Zhou Yu, berani kau bertindak di hadapanku? Presiden Qin, saya tak berani. Saya hanya ingin mengajari. Si pengkhianat tak tahu terima kasih. Tak ada niatan menghina Anda. Cukup. Ini lelang Gio keluarga Qin. Kau sudah bertaruh di sini, kalah taruhannya. Sekarang tepati perjanjian. Presiden Qin selalu adil. Kecurangan Zhou Yu di bawah pengawasan Tuan Qin tak akan berakhir baik untukmu. Nah benar, main licik di depan Presiden Qin. Sebaiknya kau pertimbangkan apakah kau sanggup. Taruhan tetap taruhan. Taruhan tetap taruhan. Taruhan tetap taruhan. Taruhan tetap taruhan. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Presiden Qin, saya kalah dalam taruhan ini. Saya menerimanya. Tuan Qin, saya akan tepati taruhan ini. Saya tak bisa langsung menyiapkan jumlah segitu. Tolong beri kelonggaran. Berikan saya beberapa hari lagi, biar saya kumpulkan dana. Benar Tuan Qin? Jangan paksa kami sampai terjepit. Saya bukan lawan taruhanmu. Merekalah yang harus kau rayu. Yingying, aku Aku tahu dan kau tak bisa bayar 2 miliar. Tapi, serahkan semua uang yang kau punya. Surat hutang untuk sisanya. Qiu Yingying. Baik, lakukan yang dia katakan. Ini semua uangku. Ambil. Jangan melotot. Uangnya sudah hilang. Ini. Ambil. Ambil semuanya. Penyamu mana? Berani-beraninya melawanku. Berikan padanya. Sekarang. Puas? Ayo pergi. Jangan buru-buru. Taruhan kita belum selesai. Yingying Qiu, jangan keterlaluan.
Masakan kau benar-benar membuatku berlutut di sini? Karena sudah tercantum dalam perjanjian taruhan. Kamu kalah penuhi syaratnya. Lancang melanggar aturan di wilayahku. Tidakkah kau takut dimasukkan daftar hitam di industri ini? Tuan Qin, tidak. Aku tidak akan. Ying, haruskah kau memaksaku berlutut di depan Xiaoyu? Aku ayah kandungnya. Kau bukan ayahku. Kau, Kau anak nakal. Mau aku berlutut dan minta maaf. Kau tak pantas. Apa yang kau lihat? Berani memukulku? Tamparan ini, hukuman untuk perusak rumah tangga tak tahu malu, merusak keluarga. Ying, Shan mengakui kesalahannya. Tamparan ini untuk kepergianmu meninggalkan kami dan menjaga selirmu. Qiu Ying, berani kau menamparku? Tamparan ini untuk sifatmu yang tak bertanggung jawab. Kau tak layak jadi suami maupun ayah. Hebat, Ibu. Cukup? Pergi dari sini. Aku terlalu mulia untuk bertengkar. Tak perlu berlutut dan minta maaf. Qiu Ying, kau akan menyesal. Ini belum berakhir. Ayo pergi. Ibu luar biasa. Tak hanya mempermalukan si pecundang, tapi juga merebut kembali milik kita lewat kemenangan hukum. Semua berkat anakku yang pintar ini. Aibku sekarang dan pertemuan terpaksa hanya membuat kita malu. Xiaoyu, mari pergi. Ying, damai harus dibikin. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Semaman masih masih tidak bisa menghadapi Paman Qin. Biarkan aku membantunya. Paman Qin, Anda sudah melihat semuanya. Mama ditinggalkan oleh ayah yang tega meninggalkannya. Sekarang dia sedang berjuang. Xiaoyu dan Mama sudah sangat menderita. Mulai sekarang, ayah brengsek itu tidak akan pernah menyakiti mereka lagi. Seharusnya aku tidak pulang terlambat. Ying, aku. Xiaoyu, ayo kita pergi. Terima kasih sudah membela kami tadi. Ying. Asisten Manajer Chen. Direktur Qin. Selidiki. Apa yang dia alami selama ini? Semakin detail, semakin baik. Baik. Ibu, hari ini kita bukan cuma bongkar ulah ayah bajingan itu. Nah, tapi juga dapat cuan banyak. Seru banget. Kita rayakan yuk. Mau rayainnya gimana? Ayo belanja. Sedang menggambar apa? Pantasan kamu peraih penghargaan, desainer jenius. Tapi kalau suka cincin, nanti ku belikan saja. Aku tak mau yang dari kamu. Nanti aku ingin pakai cincin buatanku sendiri dan menikah dengan pria pujaan. Pria yang kamu cintai. Bukannya aku? Belum tentu. Belum tentu. Kalau sekarang gimana? Sayang sekali, harapanmu tak akan terkabul.
Bu, kenapa? Dulu ibu desainer perhiasan yang sangat berbakat, tapi tertipu oleh si penipu itu sampai berhenti bekerja. Mungkin ini sudah takdirku. Tidak akan ku kembalikan kilau dalam hidup ibu. Mengerti, di kehidupan lalu, aku ingat jelas banyak desainer perhiasan ternama menjadi terkenal lewat kompetisi ini. Bahkan ayah brengsek itu pakai desain ibu untuk lomba menipu untung bertahun-tahun. Ibu harus ikut kompetisi ini. Dengan bakat ibu pasti menang. Tapi pesertanya dari perusahaan besar semua, ibu tak bisa daftar sendiri. Gampang, daftarkan lewat grup Dragon Rise. Grup Dragon Rise? Tepat, mereka tenggelam utang, sahamnya terus anjlok. Kita beli saham mereka, pakai dana kita. Lalu ibu bisa mewakili mereka di kompetisi. Tapi, CEO, Jin mau setuju? Kita atur krisis dana mereka. Kemenangan ibu akan naikkan nilai saham. Dia pasti setuju. Setuju. Ayo mulai. Sejak kontes penilaian batu permata terakhir, kita menyinggung Tuan Chin, dan setengah pelanggan kita memutuskan hubungan dengan kita. Kalau ini berlanjut, perusahaan kita akan bangkrut. Ini semua kesalahan Qiu Yingying dan si pembuat onar itu. Ngapain menyalahkan mereka sekarang? Prioritas kita adalah menyelamatkan perusahaan. Aku cuma ibu rumah tangga. Ngapa kamu cerita ini ke aku? Dulu, kamu bawa kita ke sini. Janji kehidupan lebih baik. Lihat keadaan kita sekarang. Hidup enak tak pernah datang. Malah sudah bangkrut. Tunggu. Kontes desain perhiasan mengundang Tuan Qin sebagai tamu. Kita bisa ikut kompetisi ini untuk mengambil hati Tuan Qin. Dengan desainer kita yang payah, ikut kompetisi begini cuma jadi bahan tertawaan. Tunggu dulu. Qiu Yingying dulu, perancang perhiasan. Waktu kuliah, dia sering menang lomba. Aku diam-diam menyimpan desain terbaiknya. Kita bisa kirim karyanya sebagai peserta. Sayang, kamu yang paling cerdas di sini. Aku tak tahu kehidupan Yingying. Begitu sulit selama ini. Buat pengumuman mengenai penghargaan desain perhiasan untuk acara kali ini, aku tak akan hadir. Akan kupantau langsung pembangunan Tulip Manor. Agar cepat ungkapan perasaanku ke Yingying. Tuan Chin, sepertinya kali ini kehadiran Bapak wajib Nona Qiu Yingying termasuk peserta lomba. Kelak akan kuajak menikah dengan cincin buatanku dan menikahi cinta sejatiku. Baiklah. Penghargaan Yingying akan kuserahkan langsung. Tinggal 3 hari lagi. Ini kompetisi desain perhiasan. 3 hari ini, ibu harus fokus sepenuhnya untuk merancang karyanya. Xiaoyu, jadi anak baik, ya? Bu, jangan khawatir. Fokuslah pada desainmu. Xiaoyu akan merawat ibu. Misi tercapai. Asisten Chen, aku ingin tahu apakah Presiden Qin punya waktu hari ini. Asisten Chen, aku mohon padamu, beri aku 5 menit saja. Aku hanya butuh 5 menit dengan Presiden Qin. Lupakan saja, Presiden Qin tak mau menemuimu. Presiden Qin menolak bertemu kita. Kita harus bagaimana? Jika dia tak mau ketemu, kita tunggu di sini. Aku yakin dia pasti akan muncul. Wah, kenapa si imut ini juga ada di sini? Dua pembawa sial ini tak pernah ada hal baik dari mereka. Waktu lalu, dialah yang menggagalkan kerjasamaku dengan Presiden Qin. Kali ini, aku tak boleh biarkan dia mengacaukan lagi.
Xiaoyu, menurutmu ibu bisa melakukan ini? Tenang saja, Bu. Gelar juara kontes desain perhiasan ini pasti jadi milik Ibu. Ayo pergi. Qiu Yingying, lihat baik-baik. Ini kompetisi profesional desain perhiasan. Cuma ibu rumah tangga seperti kamu tak pantas ada di tempat bergengsi ini. Tidak malukah engkau? Jangan kira anak kami tak tahu. Asal uangmu itu, jangan besar kepala. Setelah jubah mewah itu lepas, kau cuma pelayan biasa. Kehadiranmu di sini menghina kompetisi ini. Kemarin aku menghormati Pak Chin, jadi kubiarkan. Tapi kalau kau macam lagi, akan kusuruh usir kau. Berani sekali kami peserta resmi kompetisi desain ini. Kau ikut kontes desain perhiasan, ngaco banget. Semua peserta hari ini di kontes desain perhiasan ini adalah desainer top profesional. Mereka mewakili perusahaan masing-masing. Istri rumahan sepertimu tak pantas ikut kompetisi ini. Berdasar apa kau bilang? Aku tak layak. Benar, kreasi ibuku. Sudah di tangan juri dan dia tak cuma layak, tapi pasti akan menang gelar juaranya. Qiu Yingying, si kecil ini cuman belajar, hal tak berguna darimu kecuali jadi jago, sombong. Xiaoyu tidak berlebihan. Seperti ibu, seperti anaknya. Kalian berdua cuma jagoan omong kosong, sampah. Lihat kursi di depan, itu khusus untuk kontestan resmi. Bertuliskan nama peserta. Kalau kalian peserta asli, cari nama kalian dan buktikan. Kami akan temukan. Duh, apa Xiaoyu? Gimana nama Ibu? Yingying Chu, dia membalas. Apa maksudmu membawa si tak berguna ini ke sini? Tapi aku sudah mendaftar. Aku tak peduli dengan niatmu bawa sampah ini dan pergi sekarang. Atau aku akan menggunakan paksaan. Asisten Chen. Asisten Chen. Aku mengerti, kau ingin mengusir si penyusup tak berguna ini, biar aku yang urus. Jangan khawatir, urusan kecil seperti ini tak perlu perhatianmu. Kau pikir kau siapa? Nyonya Qiu, ikutlah denganku, tempat dudukmu di depan. Jadi Paman Qin sudah menyiapkan tempat terbaik untuk Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Yingying, Qiu kenal, Tuan Qin. Kenapa Qiu Yingying duduk di barisan depan? Bukan cuma orang penting bisa duduk. Aku benar-benar meremehkan Qiu Yingying. Dia malah dekat dengan Chen Tezu. Bukannya itu merugikan kita? Lagi pula, cuman bantuan khusus, bukan ancaman buat kita. Pergi. Para tamu terhormat, selamat datang ke kompetisi desain perhiasan. Setelah Dewan Juri menilai setiap karya peserta dan membandingkan satu per satu, di antaranya ada satu desain versi yang disetujui semua juri dan menjadi pemenang kompetisi desain perhiasan. Pasti semua penasaran karya pemenangnya dari perusahaan mana. Kompetisi desain perhiasan karya yang menang berasal dari grup Sangyong. Iya, Mama hebat. Senang-senang buat apa? Aku kira kamu yang menang. Qiu Yingying, kau sampah, karyamu juga jelek. Seharusnya perusahaan kami mengirim desainer. Kalian berdua jahat. Aku mau pakai desain Mama lagi untuk menang. Berani bicara kasar padaku? Bicara. Joyu, kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Kalau berani mengancam putriku lagi, akan ku gugat kau. Kau ini siapa? Berani lancang di depanku. Mama, jangan ajak mereka bicara. Sebentar lagi Mama naik panggung, terima penghargaan. Kalian berdua memang pasangan aneh. Kulitmu tebal banget. Jarum baja aja nggak bisa nembus. Beraninya kalian klaim penghargaan ini. Tulian? Pembawa acara kan bilang pemenangnya desainer dari grup Dragon Rise. Masa iya aku nggak bagian dari Dragon Rise, desainernya? Bener banget, gimana kalian bisa tahu? Ibuku bukan... Jijik. Grup Dragon Rise levelnya jauh di atas kalian. Jangan meremehkan orang. Yingying, udah jangan ngaco lagi. Kalian pura-pura jadi peserta cuma buat pamer di depan orang-orang penting. Lalu cari cowok yang mau nungkulin kalian, lupakan saja. Gak ada pria bener yang mau. Jangan hina ibuku, dia sedang berkata jujur. Perkataan kalian nggak bisa ubah fakta. Aku yang akan terima penghargaan itu nanti. Kalian berdua cuma badut-badut yang ngambek nggak jelas. Siapa yang kau sebut badut? Mari sambut Direktur Grup Dragon Rise, Bapak Jin, dengan tepuk tangan untuk pidato intinya.
Hari ini aku mau berterima kasih ke seseorang. Dia nggak cuma selamatkan Dragon Rise dari kehancuran, tapi juga menang kompetisi perhiasan ini. Dia desainer terhebat yang ku kenal. Dengar nggak sih, kalian pecundang, desainer Dragon Rise, juara sebenarnya. Kalian nggak ada apa-apanya. Sekarang mari sambut desainer utama perhiasan grup Dragon Rise. Apa yang terjadi? Desainer Dragon Rise, harusnya ibuku. Ada apa? Desainer Dragon Rise Group. Ini seharusnya giliran ibuku. Dasar kebohonganmu malah kena batunya. Anak baru sombong. Mari sambut desainer utama Dragon Rise Group, Yu Yingin, ke panggung. Aku selalu bilang ibuku juaranya. Akulah desainer di balik karya pemenang penghargaan ini, Qiu Yingying. Semangat Bu, ibu hebat. Sekarang aku akan jelaskan konsep di balik desainku ini. Banyak wanita bermimpi tentang momen ajaib saat pangeran datang, menggeser cincin sempurna yang dirancang khusus untuk jemarimu. Pada momen sakral ini, dia membawa kecemerlangan bunga. Makanya, Yingying, akhirnya kau menjadi desainer luar biasa. Kau tak pernah berubah, masih bersinar seperti dulu. Cewek itu benar-benar desainer Dragon Rise, kita tak bisa lawan. Dragon Rise Group, minggirlah sebelum ada yang lihat. Tetap tenang, kita datang temui Presiden Qin. Tak boleh mundur sekarang. Cetak biru ini mirip punya kita. Dia yang buat desain ini, tentu saja mirip. Sembunyikan sekarang, sebelum ada yang lihat. Nanti usaha kita mencuri desainnya akan ketahuan. Dia yang mencuri dari kita. jadi filosofi desain saya adalah untuk memberdayakan wanita menerima kepercayaan diri dan kekuatan sambil memancarkan kecantikan, seperti bunga yang sedang mekar. Presentasi yang sangat menginspirasi. Sekarang kita persilakan Presiden Liu dari Asosiasi Perhiasan Hai untuk menyerahkan penghargaan. Tidak mungkin. Ini kesempatan sempurna untuk mendekatkan Mama dan Paman Qin lebih dekat. Tunggu. Tak boleh biarkan kakek ini menyerahkan penghargaan ke Mama. Nah, kenapa saya tak boleh yang menyerahkan Nona Qiu? Karena Mama ingin Paman Qin yang melakukannya. Nama lengkapnya Qin Luming. Nona muda, kita tak bisa asal memutuskan Tuan Qin sudah menghormati kita dengan hadir di kompetisi ini. Itu sudah cukup terhormat. Permintaanmu sangat tidak mungkin. Xiao Yu sayang, tunggu Mama di belakang panggung. Saya yang akan menyerahkan penghargaan. Bersikaplah baik, Xiao Yu. Tunggu di bawah, Ibu. Nah, saya akan boleh keserahkan penghargaannya. Saya akan beri penghargaan ke juara kita. Kamu masih hebat seperti dulu. Ibu pasti bisa. Tunggu. Dia tidak pantas mendapat piala ini. Karyanya hasil jiplakan. Dia tidak layak memegang piala ini. Karyanya adalah plagiat. Kau keterlaluan. Karya Qiu Yingying, baik konsep desain maupun gaya seni, sangat mirip dengan karya grup Chow. Kami yakin dia mencuri hak kekayaan intelektual kami. Benar. Desain ini hasil jeripaya begadang kami. Tak bisa dicuri. Sepanjang sejarah kompetisi perhiasan, belum ada yang berani kirim karya curian. Jika desain N, Q terbukti plagiat, hukumannya akan berat. Kakek, jangan percaya dia. Dia pembohong. Setiap karya saya adalah hasil dedikasi tak kenal lelah. Aku tak pernah menjiplak. Zhou Yu memfitnahku. Zhou, di lelang permata terakhir, Anda terus berganti-ganti sikap dan ingkar janji.
Kini Anda menuduh Ying plagiat. Apa ada buktinya? Tuan Qin, waktu itu salah paham. Tapi tuduhan plagiat ini didukung bukti kuat. Semuanya, saya tegaskan, Nona Qiu Yingying di sini sebenarnya mantan istri saya. Selama 4 tahun pernikahan kami, dia hanya urus rumah tangga, seperti mencuci dan masak. Dia tidak mengerti desain perhiasan. Tidak percaya? Lihat saja tangannya. Tangan ini bukan tangan desainer. Ini jelas, tangan pekerja kasar warna tangan asisten rumah tangga saya tak sekasar ini. Paman Qin, ibu sudah melalui banyak hal bertahun-tahun ini. Qin, ibu saya sudah menderita begitu berat selama ini. Tangan kasar Yingying membuktikan dia selalu kerja keras setiap hari. Ini bukan bukti sah untuk plagiat langsung. Tepat tangan ibu kasar karena terbelit dengan brengsek sepertimu. Qin benar. Zhou Yu, jika kau tuduhnya, Qiu tunjukkan bukti konkret. Benar, kita ada bukti, tak ada tuduhan. Bukti. Kau mau bukti? Saya punya. Kau keji. Ini dari perusahaan Zhou kami, rancangan desain sebelumnya. Bandingkan saja berdampingan, dan Anda akan melihat dengan jelas Qiu Yingying telah menjiplak desain kami. Ini hampir identik. Ini bisa dari pencipta yang sama. Qiu Yingying adalah pencuri, turun dari panggung, plagiator, tidak pantas mendapat penghargaan. Keluar. Cukup. Aku percaya pada Yingying. Dia bukan orang seperti itu. Desain ini ditinggalkan oleh ibuku di kediaman Zhou. Sekarang ayahku yang malang menggunakannya untuk menjebaknya. Tutup mulutmu, bocah. Jangan dengarkan kebohongan anak manja ini. Desain ini dibuat melalui malam yang tak terhitung olehku dan istriku Xiaoshan. Tepat, ini adalah karya asli kami. Setiap desainer profesional akan menyematkan tanda tangan unik mereka. Apakah milikmu punya itu? Tanda tangan S? Kami tidak melakukan trik murahan seperti itu. Tapi kami melakukannya. Lihatlah, Xiao Yu. Ini milik ibuku, tanda tangan tersembunyi. Ini desain ibu saya. Di sudut kiri atas setiap halaman ada desain tulip. Desainnya memang ada tulip. Naskah desain Bu Qiu benar ada motif tulip. Artinya, kalau desain Zhou Yu juga ada tulip, berarti mereka mencuri desain. Yingying, Betul, Paman Qin pintar sekali. Terima kasih Xiao Yu sudah memberitahu. Zhou Yu dan Xiaoshan akan pakai desainku untuk lomba. Jika tidak, aku tak bisa membela diri. berhenti. Desain ini memang ada motif tulip. Zhou Yu, ada yang mau kau jelaskan? Diam. Yang benar cuma satu. Papaku bajingan mencuri desain ibu untuk lomba, lalu memfitnah ibu. Zhou Yu, berani kalian berdua merendahkan diri, berkomplot menjatuhkan Yingying di hadapanku. Asisten Chen. Ya. Bawa mereka pergi dan layani mereka dengan baik. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan kami. Tuan Qin. Kumohon, aku hanya ingin menjalin kemitraan dengan Anda. Kerjasama denganmu akan mencemarkan nama baik Tuan Qin. Tuan Qin, Qiu Yingying, kau hancurkan rencanaku lagi. Zhou Yu, aku hadir mewakili Dragon Race Group dalam kompetisi ini. Kau gunakan karyaku tanpa izin untuk ikut kontes.
dan menuduhku plagiat. Dragon Rise Group akan menempuh jalur hukum terhadapmu. Tunggu surat gugatan kami. Bawa dia pergi. Ini belum berakhir, Qiu Yingying. Kau akan membayarnya. Pengacau sudah pergi. Paman Qin, kakek ketua, upacara penghargaan ibuku dilanjutkan. Tepat sekali upacara penyerahan penghargaan dilanjutkan. Tuan Qin Luming akan segera menyerahkan penghargaan kepada pemenang kompetisi desain perhiasan Nona Qiu Yingying. Selamat Yingying. Dulu kau pernah bersumpah untuk menjadi desainer perhiasan terhebat. Kini kau berhasil. Yang kuterima hari ini bukan sekadar piala ini, tapi yang lebih penting, keberanian untuk berdiri di hadapanmu. Di hatiku, kau selalu luar biasa. Grup Dragon Rise telah mengundang desainer yang luar biasa. Kenapa kami belum mendengar Bapak Jin menyebut ini? Kesempatan sempurna itu, Ibu dan Paman Qin hanya sempat menyapa sebelum Ketua Liu menginterupsi mereka. Ini menyebalkan. Ketua Liu terlalu memuji. Nona Qiu ini sebenarnya adalah pemegang saham utama. Sekarang saya paham. Nona Qiu, bersediakah Anda bergabung dengan asosiasi perhiasan kami? Ketua Liu, jangan rebut talenta kami. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Bapak Jin. Selamat tinggal, Ketua Liu. Izinkan saya mengantar Ketua Liu. Huf, aku lelah karena terlalu khawatir. Paman Qin, Ibu ingin berbicara denganmu. Yingying, aku juga perlu bicara denganmu. Boleh kita jalan-jalan? Ayolah. Ayo lakukan. Ini semua salahku. Aku tak kembali untukmu sesuai janji. Aku membuatmu menderita. Ini bukan salahmu, lagi pula bukan kamu yang menyakitiku. Kamu tak pernah membawa keluarga. Sekarang kamu pasti sudah punya anak. Aku tidak punya anak. Aku juga belum pernah menikah. Sebenarnya, 6 tahun lalu aku sudah kembali untuk mencarimu. Tapi saat perebutan kekuasaan keluarga, aku diserang di tengah jalan. Terpaksa terus bersembunyi. 3 bulan lalu, aku menjadi kepala keluarga, lalu mengirim orang untuk menghubungimu. Tak kusangka, aku menemukanmu di Lelang Giok. Kupikir, kamu sudah melupakanku. Yingying, bertahun-tahun kemudian, aku tak pernah melupakanmu. Setiap hari, aku ingin bertemu lagi. Paman Jin, semuanya sudah siap? Jangan khawatir. Sudah siap. Kalau begitu kita mulai. Baik. Ini semua salahmu. Ide bodoh macam apa itu? Memaksa kami mencuri desain blueprint Qiu Yingying untuk kompetisi perhiasan. Lihat hasilnya sekarang. Gagal dekatkan hubungan dengan Tuan Qin, malah dipukuli begini. Kita benar-benar bangkrut. Kau kira aku mau begini? Siapa sangka si penyihir Qiu Yingying bisa jadi desainer grup Dragon Rise? Sial. Lihat. Pantasan Tuan Qin terus membantu Qiu Yingying. Si pencari harta Qiu Yingying sudah nempel ke Tuan Qin. Kau akan kubalas Qiu Yingying. Kau hancurkan hidupku, aku pun akan membuatmu menderita. Ayo pergi. Sepertinya setelah kerja kerasku, dendam mereka akhirnya terselesaikan juga. Wah, Tuan Qin tak pernah tertarik wanita. Tapi hari ini dia yang mendekat. Nona Qiu sungguh beruntung jika menikah dengan keluarga Qin.
langsung melesat ke puncak. Ibuku tidak tertarik status keluarga Paman Qin. Baiklah, baiklah, putri kecil, Tuan Putri yang berkuasa. Tampaknya meski ibu bersatu dengan Paman Qin, orang akan anggap dia pemburu status. Baiklah kalau begitu, aku akan jadikan ibu bangsawan sejati. Bu, cepat ke sini. Xiaoyu, sekarang ke taman. Apa ibu ke sini untuk olahraga? Ada apa? Aku ingat dari kehidupan sebelumnya koran memberitakan kalau hari ini penjual perhiasan terbesar di negara Nyonya Helen mengalami kecelakaan di pintu masuk taman dan meninggal dunia. Maksudmu presiden perusahaan perhiasan terbesar, Starshine Jewelry, yang juga seorang desainer perhiasan internasional ternama, Master Helen? Benar, dia itu kalau kita selamatkan dia sebelum kecelakaan, selamatkan dia, pasti dia akan membalas budi kita. Ibu bisa jadi desainer perhiasan di Starshine. Pintar sekali kamu. Meski ibu sangat mengagumi Master Helen dan ingin bekerja di Starshine, tapi jangan memanfaatkan kebaikan orang, itu tidak baik. Mengerti? Xiaoyu mengerti, tapi Bu, kalau ibu tak menyelamatkan Master Helen, dia akan meninggal. Xiaoyu benar. Bagaimanapun juga, kita tak boleh tinggal diam. Ya. Aneh sekali, katanya berita menyebut saat Helen kecelakaan, banyak warga senior yang membantu menolong. Kenapa di sini tak ada warga senior? Xiaoyu, kita salah lokasi? Paman, permisi. Apakah warga senior biasanya senam di sini? Kalian salah tempat. Area senam ada di gerbang selatan, ini gerbang utara. Terima kasih, Paman. Bu, waktunya mepet. Cepatlah. Ibu ada di sana? Hentikan mobil. Ada apa di depan? Dimengerti, akan kuperiksa. Siapa berani menghalangi kereta kebesaran Tuan? Bersikap sopanlah pada mereka. Mengerti. Wanita gila, ingin mati ya, minggir dari jalan. Jangan lanjutkan, akan ada malapetaka. Omong kosong, tahukah kau siapa di dalam kereta ini? Jika urusan Nyonya Helen tertunda, bisakah kau tanggung akibatnya? Aku tahu Nyonya Helen ada di dalam kereta. Jika terus melanjutkan, dia akan tewas. Sungguh gila, peringatan terakhir akan kusingkirkan kau. Mengapa katakan aku mati? Putriku meramalkan kecelakaan. Putrimu? Ya, Nenek. Jika Tuan melanjutkan, akan terjadi tabrakan truk. Apapun maksudmu, berbohong untuk menahanku. Pergilah segera. Aku punya urusan mendesak. Kalau kita tidak berhenti tadi, kita yang mungkin tertabrak. Jadi maksudmu, mereka datang untuk menyelamatkanku? Syukurlah, kita cegah tragedi. Ayo pergi, Xiaoyu. Tunggu sebentar. Aku salah paham dengan kalian. Terima kasih banyak. Nyonya Helen, kami senang Anda selamat. Sebagai desainer perhiasan, aku tidak tega melihat legenda di bidang kita jatuh. Kamu juga desainer perhiasan? Tepat sekali. Ibu saya sebenarnya juara kompetisi desain. Karena Anda baik-baik saja, kami akan undur diri. Kalau berkenan, aku ingin mengundang kalian ke rumahku untuk menunjukkan rasa terima kasih. Asyik, Nenek. Tapi Nenek harus siapkan es krim untukku. Tentu saja. Aku akan suruh orang siapkan es krim paling enak. Anda pasti Qiu Yingying. Bagaimana Anda tahu nama saya? Jujur saja, aku datang ke Haicheng khusus untuk mencari seseorang dengan skill desain luar biasa dan pemahaman mendalam tentang pasar perhiasan Haicheng untuk menjadi direktur Starlight Seaside City. Makanya aku pelajari profilmu sebelumnya. Nek, apa Nenek mau Ibu jadi direktur Starlight Group di Haicheng? Apa kau serius? Aku sudah riset mendalam mengenai pasar Haicheng. Kau dan grup Marriott paham betul dengan grup Shuanglong. Kalian punya keunggulan alami. Aku juga sudah lihat desainmu di kompetisi perhiasan. Berani tapi elegan. Sangat kusukai. Kau adalah orang yang tepat yang kucari. Tapi aku... Nenek, jangan khawatir. Ibu pasti bisa menangani pekerjaan ini dengan baik.
Baiklah, akan kulakukan segala cara dalam kekuasaanku untuk sukses dalam peran ini. Sempurna. Kukira perlu waktu berhari-hari, tapi berkat Ying-Ying sudah selesai. Denganmu di sini, aku jadi tenang. Aku buta nikahimu. Apa yang kupikir waktu itu? Bahkan melahirkanmu anak. Lihat keadaan kita sekarang. Debitur habisi perusahaan kita. Bagaimana kita harus bertahan sekarang? Sudah, aku sudah cukup stres. Sekarang kau kesal padaku? Mungkin lebih baik aku mati. Jangan lebay, keadaan belum separah itu. Ada solusi? Grup Xingyao, distributor perhiasan terbesar Cina, punya pimpinan baru di Haicheng. Kepalanya punya anak perempuan. Kita akan menarik hati mereka dengan hadiah khusus untuknya, cari muka. Ini bisa membantu kita selamat dari krisis. Tapi kita bangkrut. Mana bisa beli hadiah? Kita masih punya rumah. Jual rumah kita? Ada pilihan lain? Ying-Ying, ini semua salahmu. Kau hancurkan aku. Saat aku pulih, ku buat kau merengek di kakiku. Presiden Qin, Direktur Haicheng Group Xingyao, mengundang Anda untuk bahas kerjasama. Grup Xingyao. Mereka distributor perhiasan terbesar di negeri ini. Dulu tak pernah hargai perusahaan lain sebelumnya. Kini mereka justru mendekati kita untuk kerjasama. Aku penasaran apa maksud direktur baru ini. Pendapatan tahunan Wan Hao turun drastis. Sebelum Anda mengambil alih, ada defisit keuangan besar yang perlu segera diperbaiki. Jika Xingyao serius ingin bermitra dengan kita, ini bisa jadi momentum Wan Hao untuk bangkit kembali. Baiklah, aku akan temui dia langsung. Mari kita lihat rencana apa yang dia punya. Kenapa kalian berdua di sini? Bukannya sudah kularang muncul di hadapanku. Pergi sana. Presiden Qin, kami. Ini markas grup Xingyao. Mereka takkan berani buat masalah di sini. Presiden Qin, ini grup Xingyao. Kami datang untuk diskusi kerjasama, mengusir kami seperti ini. Sangat tidak masuk akal. Zhou Yu, beraninya kau bicara pada Presiden Qin seperti itu. Kalian cari mati. Apa yang perlu ditakutkan? Setelah kerjasama dengan Xingyao terwujud, posisiku di Haicheng tak akan kalah darinya. Dia benar. Kita tamu di sini. Jangan mempermalukan tuan rumah. Syukur kalian paham. Ibu, terus mondar-mandir, buatku pusing. Jangan khawatir, Paman Qin. Dia sangat menyayangi ibu. Mana mungkin dia tidak cinta dengan ibu yang sekarang? Xiaoyu, jangan bicara sembarangan. Aku belum terbiasa menemuinya dalam peran ini. CEO Chiu dan Qin Luming. Qin sudah tiba dan seseorang bernama Zhou Yu ingin bertemu ibu. Zhou Yu? Kenapa dia kesini? Usir dia. Baik. Tunggu. Ibu, kalau kita usir begitu saja, ayah brengsek itu, dia takkan mudah menyerah. Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran agar dia takkan lupa. Apa rencanamu? Hei. Dan Zhou, CEO kami, akan menemui Anda di ruangan. Gen, Qin, maaf tentang hal ini. Anda harus menunggu lebih lama. Semoga beruntung. Dan eksekutif Stellar, kenapa temui mereka dulu? Ini sangat tidak sopan. Gayanya menarik perhatianku. CEO baru Stellar. Seperti apa orangnya? Silakan masuk. Zhou Yu, ku dengar mantan istrimu menang kontes perhiasan desain ini. Apa wanita di sebelahmu itu? Wan Qiu, yang kau sebut itu mantanku. Wanita di sampingku ini adalah istriku sekarang, Xiaoshan. Xiaoshan? Jangan bercanda. Siapa itu? Zhou Yu.
Kau buta mata hati, mau meninggikan selir. Kau tega membuang istri yang luar biasa. Diam 1000 bahasa. Kau tak setuju denganku. Aku memang buta. Kau benar. Sungguh memalukan. Andai istrimu jadi juara desain perhiasan, mungkin aku akan prioritaskan bekerja denganmu. Karena kalian sudah berpisah. Lupakan saja. Tuan Q, kumohon, beri aku kesempatan lagi. Pikirkan sekali lagi. Jika kita kerjasama, aku akan kawin lagi dengan Q Yingying. Beraninya kau. Joyu dasar tak punya hati. Perusahaanku bangkrut, uang habis, punya anak buat apa sekarang? Zhou, kau sudah tak terselamatkan. Xing. Kau sekarang direktur baru, cabang Haicheng Dragon Rice. Benar. Hanya sisa mungkin. Zhou, kau bawa selir itu ke rumah. Kukira kau hanya lelah dengan hubungan kita. Kini kulihat kebenaran Kyung Ta Spain. Kau sungguh tak berperasaan. Kau tega mengorbankan anakmu untuk keuntungan diri. Kau tak layak disebut manusia. Ayah tak punya hati. Jika kau berani ganggu ibu lagi, ibu tak akan segan. Usir mereka sekarang. Jangan kulihat mereka lagi. Lepaskan aku. Si Yingying. Tuan Chin, Dragon Rice Group yang mengajak kolaborasi, tapi kini meninggalkan kita, sangat tak profesional. Saya curiga Dragon Rice Group tak sungguh-sungguh bekerja sama dengan kita. Tim Zhou masih di dalam, kan? Bukankah Zhou Yu bukannya mereka mau bernegosiasi? Menarik. Tuan Chin, CEO meminta kehadiranmu. Apa kita harus masuk? CEO baru Dragon Rice tampak sangat berwibawa. Tak perlu takut. Paling-paling jebakan, takkan membahayakan kita. Kita sudah sampai. Mengapa ragu masuk? Apa maksudmu kau menyelamatkan Nyonya Helen, lalu dia menjadikanmu Stellar Group Manager cabang Haicheng? Iya. Karena aku tak menyangka, Nyonya Helen akan mempercayaimu sejauh ini. Aku juga tak menyangka. Paman Qin, apa kau suka ibu barumu? Xiao Yu, jangan asal ngomong. Aku tak hanya mencintai ibumu yang sekarang, tapi juga ibu masa lalu dan masa depanmu. Semua ku cintai. Kau... Aduh, sakit! Shan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jangan pegang aku. Ada apa, Shan? Jadi aku dan anak kita sudah tak berarti bagimu. Akan kuantar dia. Cari ayah kaya. Yingying, jangan kira jadi manajer Stellar Group lalu kau tak tersentuh. Tunggu, Shan. Ini bukan seperti yang kau pikir. Tuan, tolong lihat ini kok. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat saya tiba di kantor hari ini, semua staf sudah menerima pesan ini. Tuan Chin, pagi tadi isu sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Ini menimbulkan kegemparan. Harga saham Xingyao dan Wanhao terkena imbas mulai turun. Cari tahu dalangnya. Siapa penyebar kebohongan ini? Baik, Tuan. Siapkan mobil. Ke kantor pusat Xingyao.
Tuan Chin. Maaf, CEO tidak bisa menemui Anda. Silakan pulang dulu. Ibu, kenapa tak mau temui Paman Chin? Dia pasti sangat khawatir. Karena dia dijebak. Jika aku menemuinya, masalah bisa tambah rumit. Lebih baik jauhi dia. Hubungan kita baru mulai membaik. Jangan sia-siakan usaha kita selama ini. Siap, serahkan padaku. Tuan Shin, haruskah kita tetap menunggu? Ya, Yingying tak mau menemuiku. Dia ingin melindungiku. Tapi yang penting bagiku bukan apakah aku terdampak atau tidak. Aku peduli padanya. Paman Qin. Paman Qin, Xiao Yu, di mana ibumu? jangan tunggu Paman Qin. Sampai desas-desus hilang, ibu tak akan menemui bapak. Begitukah? Jika Yingying menolak menemuiku, aku akan tetap menunggu di sini. Paman Qin, jika bapak sungguh ingin bertemu ibu, aku punya rencana. Kita akan menghapus desas-desus itu. Benarkah? Paman Qin, aku tahu bapak dan ibu saling mencintai. Aku yakin, jadi semua orang tahu kisah bapak dengan ibu. Desas-desus akan mereda. Tapi, apa yang harus kulakukan? Bapak janji pada ibu untuk ke Tulip Manor dan mengungkapkan perasaan. Ini waktu yang tepat. Tapi Yingying, Jangan khawatir, aku yang urusi ibu. Pergi ke Tulip Manor dan persiapkan. Sebelum jam 2 siang, kami akan datang dengan ibu. lagi gambar apa? Gak heran lu rajin menang award sejak tahun pertama. Tapi kalau suka cincinnya, aku bisa kasih ke kamu. Aku nggak mau. Nanti aku akan pakai cincin yang aku desain sendiri. Nikah sama cinta sejatiku. Cinta sejatimu. Bukan aku. Belum tentu. Belum tentu. Kak Luming, aku udah desain cincinnya, dibikin pakai tanganku sendiri. Aku harap suatu hari nanti, kakak yang akan memakainya di jariku. Mama jelas masih peduli sama Om Qin. Kenapa nggak ketemu, Wajik? Xiaoyu, kamu masih terlalu kecil untuk paham ganasnya gosip. Dia sudah menderita karena aku nggak akan biarkan kehadiranku bikin dia semakin kesusahan. Mama salah. Apa Mama benar-benar takut jadi beban Om Qin? Mau terus-terusan lari dari masalah? Xiaoyu, Sejak dilahirkan kembali, Xiaoyu dan ibu terus lawan ayah yang tak bertanggung jawab. Bersama kami menangkan kompetisi desain perhiasan ini. Melihat Paman Qin dan ibu kembali temukan kebahagiaan mereka, hati Xiaoyu sungguh bahagia. Karena kini Xiaoyu melihat ibu yang penuh percaya diri dan keberanian. Selamat Yingying. Dulu kau bersumpah menjadi desainer perhiasan terhebat. Kini kau berhasil. penghargaan ini bukan sekadar piala, tapi keberanian untuk berdiri di hadapanmu yang terpenting. Di hatiku, kau selalu luar biasa. Kukagumi bukan hanya dirimu yang sekarang, tapi juga masa lalu dan masa depanmu. Setiap versi dirimu. Benar, Hyuying, Xiaoyu saja mengerti. Pentingnya ikuti kata hatimu. Masa kau lupa? Bu, Paman Qin sudah lama menunggumu. Bawa aku ke sana. Ibu Cek, Paman Qin sudah menunggu di dalam. Ibu pasti bisa.
semua sudah siap, Paman Jin? Jangan khawatir, sudah kukerahkan semua sumber daya dari grup Double Dragon, koneksi, dan aset mengundang 30 lebih media untuk meliput pertemuan Nona Q dan Presiden Qin dengan siaran langsung. Bagus. Demi Ibu, aku sudah sangat khawatir. Jangan kecewakan aku. Tenang saja, Presiden Qin, karena Xiaoyu sudah berjanji membawa Nona Q ke sini, pasti akan datang. Mohon tetap tenang. Sudahlah. Ying, tunggu aku. Aku akan kembali 3 tahun lagi. Menikahimu di perkebunan penuh tulip. Kalau begitu cepatlah kembali. Nanti aku jadi nenek-nenek. Berhenti membuat wajah aneh. Di belakang Presiden Qin, Paman Jin, kita bisa mulai sekarang. Baik. Halo, semua sudah siap. Jangan sampai ada detail terlewat. Pastikan mencatat semua detail tentang pertemuan Direktur Q dan Direktur Qin. Catat setiap detail terkecil. Mengerti? Silakan mulai. Ying, aku tahu kau akan datang. Hai semuanya, hari ini saya bawa berita besar. Lihat siapa yang di sana. Tebakan kalian benar, pasangan yang jadi buah bibir semua orang. Wah, Ini Hai Cheng News. Saya wartawan Maung. Hari ini saya ajak kalian ke belakang layar dari berita paling panas yang kalian ikuti. Bagaimana tampilannya? Lumayan, kan? Bagus kerjaannya. Kau ingat janji kita? 6 tahun lalu, aku berjanji padamu, akan kubangunkan kebun tulip untukmu. Saat tulip mekar penuh, di puncak keindahan, aku akan melamarmu. Maafkan aku. Aku terlambat. Tidak sama sekali. Kau tepat waktu. Ini salahku. Setelah bercerai, aku kehilangan percaya diri. Aku tak mau kau melihat diriku di titik terendah. Semua itu tak penting bagiku, di mataku. Kau tak pernah berubah. Kau selalu sempurna bagiku. Ying. Aku tak pernah lupa janji kita. Maukah kau menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Ya, aku bersedia. Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Ini ada apa dengan Nona Q? Jangan khawatir, jangan khawatir. Semuanya terkendali. Kakak Luming, bisakah kamu bantu aku memakainya? teman-teman, para Chen semua dengar itu. Rars, Q Yinging, dan Qin Luming adalah teman masa kecil. Mereka diam-diam berjanji untuk menikah. Pasangan ini sangat cocok. Ya ampun, ceritanya jadi gila. Ternyata yang selingkuh bukan Nona Q, tapi mantan suaminya Zoyu. Mulai sekarang, Aku akan memakai cincin rancanganku saat menikahi pria yang kucintai. Lanjutan dari kalimat sebelumnya. Kali ini, aku yang akan bergerak duluan. setuju. Ini sangat berat, tapi mereka akhirnya bersama. Jangan sedih, mereka akhirnya bersama, kan? Hai semuanya, semoga sukses selalu. Wah, Pasangan ini mau kemana?
Perusahaanmu tutup, tabunganmu habis. Rumah ini bisa disita bank kapan saja. Jika aku tak bawa Shushu sekarang, haruskah kami di sini lapar bersamamu? Shushu, kau tinggalkan ayah juga? Shushu, ayo pergi. Qiu Ying, ini semua salahmu. Kau dorong aku ke ujung. Ibu, persiapanmu lama sekali. Sudah sempurna. Xiaoyu, Paman Qin sebentar datang untuk foto pernikahan. Tolong periksa, apa perlu disesuaikan? Perempuan jatuh cinta, bikin pusing. Qiu Ying. Zhou Yu, kau ngapain? Apa maumu? Apa yang ku mau? Kalian berdua telah hancurkan hidupku. Hari ini ku bawa kalian ke neraka bersamaku. Bensin. Ke dasar monster, polisi akan datang menangkapmu dan memenjarakanmu. Memenjarakanku, tak perlu mereka. Kita semua akan binasa bersama. Tunggu. Zhou Yu, ini dendam kita berdua. Tak ada hubungannya dengan Yu. Kumohon, lepaskanlah Yu. Lepaskan dia, baik. Berlutut dan memohon padaku. Ibu, jangan. Baik, aku akan berlutut. Ibu, jangan. Sekarang apakah kau lepaskan dia? Ibu. Kita harus bagaimana? Apa yang terjadi? Pak Chen, akhirnya Anda datang. Zhou Yu baru saja bawa ember berisi bensin dan menerobos ke kantor Nona Qiu. Dia mengunci pintu. Kami terus berteriak, tapi tak ada yang membuka. Apa? Ibu. Qiu Ying, kau juga ada hari ini. Kau tak tepati janji. Konyol, kau hancurkan keluargaku. Sekarang kau mau aku mengampunimu. Tak mungkin. Yu adalah putri kandungmu. Kalian jangan berlagak di depanku. Ibu, apa tenang terjadi? Aku kaki selalu melindungimu. Hentikan. Ying, Yu, kalian tidak apa-apa? Kau benar-benar cari mati. Tuan Qin, aku sudah tahu salah. Tak akan kuulangi, ampuni nyawaku. Hari ini kau harus. Tuan Qin. Kau sudah terluka. Aku baik-baik, cuma luka kecil. Jangan khawatir, Yu. Kelak ada paman di sini. Tak ada yang akan sakiti kalian lagi. Tuan Qin, bagaimana dengan Zhou Yu? Serahkan dia ke polisi. Biar dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Mengerti. Qiu Ying. Ayo. Qiu Ying. Ini sungguh hanya luka kecil, tak perlu segini. Jangan-jangan pisau itu beracun. Kalau lukanya tidak diobati, nanti mudah infeksi. Dengarkan aku. Tunggu dokter memeriksamu sampai tuntas. Betul, patuhlah Paman Qin. Baiklah, aku akan patuh. Apakah ada sesuatu di wajahku? Terima kasih. Sudah berjuang menyelamatkan kami hari ini. Kukenakan cincin ini di jarimu. Sekarang kau adalah milikku. Kelak kalau ada yang menindasmu, aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan.
Aduh, tanganku. Paman Chin juga harus melindungiku. Tentu saja aku akan melindungimu. Tapi Yu, seharusnya kau ganti panggilan untukku. Ayah tampan. Begini baru benar. Ayah tampan, siapa yang ngajarin kau?